Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Guru Dane pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya harap teman-teman semua menyaksikan channel yang super ini, karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputar kepariwisataan, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, seperti biasa, saya Hasan Basri yang lazim orang kenal saya dengan Guru Dane. Kita akan lanjutkan beberapa materi terkait dengan istilah kepariwisataan yang tempo hari pernah kita bahas di minggu yang lalu. Sekarang adik-adik sekalian, para mahasiswa yang saat ini sedang mempelajari pariwisata, kita akan coba mengupas beberapa istilah penting yang berkenaan langsung dengan pariwisata. Baik, kalau di beberapa tempat dan di beberapa waktu yang lalu pernah kita juga mendefinisikan beberapa istilah, misalkan seperti amenitas, kemudian istilah lain misalkan seperti akomodasi dan sebagainya. Hari ini saya sudah memilih dan memilah istilah-istilah yang kita akan coba diskusikan. Yang pertama kita coba akan ambil istilah annual general meeting. Jadi mungkin adik-adik pernah dengar ya, mungkin pernah nonton ataupun pernah membaca. Jadi annual general meeting ini istilah yang muncul manakala kita berbicara tentang ekonomi atau perniagaan. Oke. Jadi general annual meeting ini merupakan rapat tahunan yang mempertemukan antara beberapa stakeholder ya, yang memegang tanggung jawab di perusahaan tertentu, gitu ya. Tentu untuk membahas tentang keuangan perusahaan. Nah, jadi ini rapat tahunan ya. Jadi istilahnya tutup buku lah. Dari beberapa unsur, dari beberapa divisi ini kumpul 1 tahun sekali, itu ya, sebagai agenda perusahaan untuk membahas tentang keuangan. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan istilah annual general meeting. Baik, yang kedua apartemen. Nah, ini yang tidak kalah menariknya, dan ini tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian, bagi bapak ibu, bahwa apartemen itu kan tempat sebenarnya ya. Jadi tempat tinggal yang berada di lokasi tertentu dan biasanya ditandai dengan adanya pemisahan dengan istilah blok. Nah, itu yang kita sebut dengan apartemen ya. Nah, jadi kalau versi Amerikanya betul mengatakan apartment, kalau mungkin versi Britishnya orang mengatakan flat. Oke. Baik. Yang selanjutnya istilah yang coba akan kita kupas adalah attractions. Nah, ini berulang-ulang kali di podcast sebelumnya sudah juga dibahas tentang atraksi. Ya, jadi atraksi ini suatu daya tarik yang dimiliki sebuah destinasi. Ya. Nah, jadi berbicara destinasi, ngacunya kita ke wisata yang dapat menarik kunjungan berwisata. Atraksi atau daya tarik wisata lazimnya itu digolongkan menjadi 3 ya, adik-adik sekalian, bapak ibu. Nah, yang pertama itu atraksi alam ya. Nah, jadi atraksi alam ini banyak jenisnya yang tergantung dari zonasinya. Nah, jadi segala sesuatu atau potensi wisata yang berkenaan dengan alam kita istilahkan dengan atraksi alam atau wisata alam lah kira-kiranya. Jadi apa saja? Bisa pegunungan, bisa persawahan yang luas ya. Kemudian bisa juga di areal perairan. Nah, misalkan bahari dan sebagainya. Ya. Nah, itu kalau yang atraksi alam. Kedua, itu atraksi budaya. Atraksi itu tadi dibagi menjadi 3 yang secara umum itu orang biasa sebut. Ya, atraksi alam sudah contohnya disebutkan, kemudian atraksi budaya. Nah, itu ya, jadi atraksi ini dapat dilihat pada tradisional ya, yang sifatnya tradisional maksudnya,
bisa itu apa namanya dalam bentuk tarian tradisional, musik tradisional, upacara kelahiran dan sebagainya. Nah, bahkan atraksi budaya ini orang banyak juga mengaitkannya dengan kuliner. Nah, jadi kuliner itu masuk di salah satu bagian wisata budaya atau atraksi budaya. Apalagi contohnya banyak. Jadi budaya-budaya yang bisa mendatangkan minat orang untuk melakukan kunjungan karena dia memiliki nilai penting untuk mengikat orang atau menarik orang untuk dinikmati, untuk dikonsumsi. Nah, itu bisa menjadi atraksi budaya. Oke. Nah, apa misalkan? Yo, kan bisa seperti festival, kemudian acara nyongkolan atau pernikahan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagian ketiga dari atraksi itu kita sering sebut atraksi buatan. Atraksi buatan ini sekali lagi adalah potensi wisata, ya, potensi wisata yang memang dikreasikan oleh orang untuk mendatangkan manfaat ekonomi. Nah, jenis atraksi buatan ini bisa kita lihat misalkan pada pembuatan fasilitas olahraga, kemudian pembangunan taman-taman atau tempat hiburan, gitu ya. Nah, ini yang kita istilahkan dengan atraksi buatan. Dari beberapa riset ya yang pernah dilakukan oleh para cendekiawan, ya, bahwa atraksi buatan ini merupakan jenis wisata yang paling dominan mendatangkan manfaat ekonomi kepada pengelola. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan atau atraksi buatan ini, jadi kiprahnya itu lebih besar, paling besar bahkan itu ya dalam mendatangkan keuntungan bila dibandingkan dengan yang dua seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang kita akan lanjut ke istilah lain yaitu backpacker. Nah, kalau backpacker kan sudah apa ya, sudah terngiang-ngiang, sudah lazim ya. Dulu kan mau kemana nih? Oh, saya mau ke tempat ini kan. Oh, jadi mau pakai apa? Oh, kalau saya backpacker saja deh. Nah, jadi backpacker itu seseorang yang melakukan perjalanan dengan jalan kaki membawa tas, ransel, dan biasanya memang solo modelnya, ya. Nah, jadi backpacker ini, adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, itu dibatasi karena memang keterbatasan dana, ya. Jadi cenderung perjalanan ini dilakukan oleh oleh individu tertentu, ya, karena alasan finansial yang tidak memungkinkan orang itu untuk menggunakan fasilitas kepariwisataan yang melebihi dari budget standar. Itu backpacker. Sekarang baggage check. Baggage check ini kalau teman-teman pernah keluar kota dan naik misalkan pesawat ya, jadi transportasi udara, ya, maka istilah baggage check ini sudah tidak asing bagi kita semua. Misalkan kalau kita bawa ransel, bawa tas besar, ya, nanti pas turun dari pesawat kita kan mau ngambil tuh, mau ngambil tas. Nah, kemudian proses pengecekan, pemeriksaan barang tersebut itulah yang disebut dengan baggage check. Ya, kenapa harus diperiksa? Nanti dikhawatirkan di dalam tas tersebut, di dalam bag tersebut itu ada barang-barang yang memang secara hukum itu melanggar. Ya, misalkan ada benda tajam, kemudian ada obat-obatan terlarang, itu yang ilegal atau melanggar hukum. Nah, maka baggage check ini dilakukan setelah penumpang itu turun dari pesawat, gitu ya. Jadi baggage check, ya. Jadi baggage itu artinya memang barang bawaan, ya. Kemudian kita laju ke baggage room.
Nah, jadi ruang khusus tempat kita mengambil barang tadi. Nah, kalau yang baggage check ini, nah jadi dicek dulu gitu ya. Nah, kalau baggage room ini memang ruang khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa penumpang. Ya, sekarang kita beralih ke balcony atau balkon orang menyebutnya. Nah, jadi kalau balkon ini bagian atau area luar dari sebuah ruangan terbuka berukuran kecil. Biasanya berada di dinding luar apartemen ataupun rumah. Nah, jadi sifatnya menggantung ya. Nah, jadi balcony ini satu areal luar memang ya, yang bisa difungsikan untuk melihat pemandangan luar dari areal rumah kita. Balcony atau balkon. Oke, selanjutnya kita mengenal basement. Nah, jadi basement ini sebuah ruangan yang didesain berada di bawah tanah. Nah, jadi basement ini banyak orang juga pakai untuk penyimpanan penyimpanan barang. Ada juga yang menggunakan tempat ini untuk untuk operasi CCTV dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan basement ini untuk tempat rapat ya di ruang bawah tanah tersebut. Lanjut, kita akan beralih ke basic discount. Nah, basic discount ini dipahami sebagai potongan harga normal. Sekali lagi, potongan harga normal itu tanpa ada biaya tambahan. Nah, jadi ya, itu yang disebut dengan basic discount. Oke, kemudian basic tax. Apa sih yang disebut dengan basic tax? Kalau basic kan dasar, kalau tax itu artinya pajak. Jadi nanti kalau diartikan ya, itu artinya pajak yang memang dibayarkan oleh individu tertentu dengan tarif normal. Nah, itu yang disebut dengan basic tax. Sekali lagi, pajak yang harus dikeluarkan oleh individu tertentu atau seseorang terhadap sesuatu dengan tarif normal. Ya, tarif standar, tarif biasa. Ya, jadi itu yang orang sebut dengan istilah basic tax. Kemudian apa yang juga orang sebut dengan istilah bed and board. Bed and board ini biaya hotel yang mencakup makanan dan biaya kamar. Ingat, di hotel itu kan tidak harus tidak harus semua yang ada di sana itu kita bisa pesan. Nah, jadi di hotel itu kan banyak paket-paket tuh. Ada yang hanya sekedar untuk menginap dan kemudian include sarapan, ya tanpa makan siang, tanpa makan malam. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di setiap hotel itu perlu ada restoran. Ya, supaya nanti pengunjung atau konsumen yang menggunakan jasa itu ya sekaligus menyediakan fasilitas itu. Ketimbang mereka misalkan akan pergi ke luar sana dan membeli bahan makanan, ya sudah kita sediakan aja restoran yang bisa dimanfaatkan sehingga mempermudah bagi konsumen itu untuk menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh pihak hotel. Sekali lagi, bed and board ini biaya hotel yang mencakup makanan dan biaya kamar. Ya, jadi include semua ya. Kemudian bagaimana dengan bedding? Nah, jadi ini sebenarnya kita membahas tentang banyak istilah perhotelan ya. Jadi bedding ini barang seperti kasur, bantal, selimut dan sejenisnya yang ditaruh di atas ranjang untuk keperluan tidur. Ini yang orang sebut dengan istilah bedding. Sekali lagi, bedding ini ya barang layaknya kasur gitu ya, selimut, bantal dan sejenisnya yang memang diperlukan untuk keperluan kita bermalam atau tidur. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang lagi berbahagia. Nah, jadi istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu memang berkaitan dengan hotel dan ekonomi atau perdagangan ya. Sekarang kita beralih ke big game. Apa sih maksud dengan big game itu? Jadi perburuan yang memburu binatang besar untuk keperluan olahraga seperti gajah, harimau dan macan. Jadi susah juga ya big game ini. Jadi mau melakukan aktivitas pemburuan yang juga itu beresiko. Coba bayangkan bagaimana ceritanya. Ya kita ya mau melakukan aktivitas yang memang mengguncang adrenalin kita,
Ya, yang kita buru ini harimau, coba bayangkan, atau gajah. Nah, jadi kan harus siap dengan ilmu kanuragan yang baik ya. Nah, kalau enggak kan bisa berbahaya. Ini ya. Nah, ini satu yang agak menarik ini kalau kita berbicara tentang tentang ekonomi, black economy, atau orang mengatakan black economy, yaitu pekerjaan yang dibayar secara cash namun tanpa membayar pajak. Nah, praktek-praktek ini ternyata itu tidak hanya di Indonesia gitu ya. Di tempat kita, di banyak negara juga mempraktekkan ini. Nah, karena perusahaan biasanya tidak mau rugi, ya, jadi membayar gaji karyawan, ya, semisal itu secara langsung, secara cash itu tanpa ada record. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka itu nanti luput dari laporan pajak. Nah, jadi tanpa membayar pajak. Ya, bagaimana membayar pajak? Misalkan kalau record terhadap transaksi keuangan misalkan di sebuah perusahaan itu tidak ada recordnya. Nah, jadi itulah di berbagai negara, dan prakteknya ini banyak sebenarnya untuk mengelabui pemerintah pajak. Nah, jadi mereka membayar cash gaji karyawan yang bekerja di perusahaan tertentu itu tanpa ada record, sehingga mereka tidak kena dengan pajak. Nah, oke. Baik adik-adik ya, jadi santai saja karena kita membahas tentang banyak definisi kepariwisataan. Nah, jadi boleh sambil bersantai, sambil mendengarkan ya, jadi tidak harus perlu tegang gitu ya, yang harus nonton kemudian bawa buku, bawa pulpen ya, cukup dinikmati saja. Sekarang kita akan beralih ke black market atau black market. Jadi kalau ini sebuah sistem pasar yang melakukan transaksi jual beli barang ilegal dan dilarang secara hukum. Nah, kira-kira kalau begini bagaimana? Banyak prakteknya? Oh, banyak. Ya, banyak sekali penyelundupan. Ya, barang itu tanpa diketahui oleh otoritas yang memang punya kewenangan untuk mengurus itu. Ya kan, penyelundupan barang. Jadi makanya orang menyebutnya black market. Jadi di sana itu terjadi transaksi ilegal, ya, yang biasanya tidak punya izin tentu, ya, dan tidak direstui sama otoritas terkait. Black market. Sekarang bagaimana dengan boarding house? Boarding house ini rumah kecil, tempat penginapan yang orang bisa pakai ketika lagi membutuhkan tempat penginapan. Karena dengan keperluan vacations atau urusan berlibur, ya, butuh tempat beristirahat karena tidak mungkin akan pulang di waktu satu hari, ya. Jadi fasilitas seperti boarding house ini juga menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan untuk sekedar beristirahat. Ya, jadi ukuran rumah yang kecil itu tempat beristirahat. Jadi bagian dari akomodasi. Oke, sekarang boating. Apa sih yang dimaksud dengan boating? Aktivitas bepergian menggunakan perahu dengan alasan kesenangan. Nah, kalau mungkin kita berselancar ya, bahkan berselancar itu kan tidak harus menggunakan papan kecil gitu ya. Ya, bisa jadi nanti kita menggunakan boat, kemudian menikmati pemandangan bahari ya, dari satu pulau ke pulau lain, atau nyari spot-spot wisata yang baik ya, bisa snorkeling yang di bawahnya itu banyak biota laut yang bisa kita saksikan ya. Itu sebagai contohnya ya, bisa kita melihat variasi atau ragam terumbu karang, kemudian jenis ikan yang banyak di sana ya. Ini salah satu memang yang bisa kita nikmati kalau kita melakukan aktivitas yang disebut dengan boating. Jadi perjalanan yang dilakukan di kawasan bahari sambil kita menikmati panorama yang diberikan alam. Oke. Kemudian bookkeeping. Jadi catatan finansial dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi bookkeeping ini kayak kas lah gitu ya, kayak buku kas gitu. Ya, jadi catatan keuangan dari
korporasi tertentu. Ya, sekarang sudah banyak ya istilah yang sudah kita kupas. Bagaimana sekarang dengan border crossing? Border crossing ini kalau seperti yang ditulis di sini adalah perbatasan antar dua negara di mana seseorang dapat menyeberang dan dapat juga pengontrolan paspor. Nah, jadi border perbatasan. Ya kalau crossing ya penyeberangan gitu ya. Nah, jadi di sini perbatasan. Nah, kita misalkan yang Indonesia Malaysia yang di Kalimantan gitu ya. Yang hanya sekedar lewat lewat pagar sedikit itu sudah nyampe negara lain gitu ya. Oke. Kemudian branding. Nah, ini yang paling sering sekali didengar, ditemukan, dilihat baik di media sosial gitu ya, di media cetak, kemudian di media-media lain gitu ya. Sering sekali orang membicarakan satu istilah ini, branding. Nah, namun tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan branding? Ini kan merupakan istilah atau simbol ya ataupun desain lah yang melekat pada sebuah perusahaan sebagai identitas yang akan membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nah, kalau bahasa formalnya sih branding ini orang menyebutnya sebagai trademark. Oke, nah jadi break even point, nah ini istilah ekonomi yang sering juga orang pakai, jadi titik keseimbangan atau biasa juga disebut dengan titik balik di mana sebuah perusahaan berada pada posisi tidak untung atau tidak rugi. Nah, jadi kalau bahasa kita Pak Po mungkin ya, Pak Po tidak untung, tidak rugi. Ya, tentu setelah ada proses atau setelah ada aktivitas ekonomi yang dikerjakan. Kalau bus stop saya pikir itu orang sudah paham ya. Nah, jadi bus stop itu tempat di mana orang berhenti atau menunggu bus untuk keperluan lain. Call box. Bagaimana dengan call box? Call box ini stasiun atau kios telepon yang disediakan di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau di tahun 80-an, 70-an ini banyak ini di film-film Roma gitu kan. Kemudian di film-film siapa ya yang dulu Rano Karno. Itu banyak sekali ya. Jadi call box ini memang telepon umum di pinggir jalan itu yang disediakan. Ya. Oke. Kalau sekarang kenapa call box itu hampir tidak kita temukan di pinggir-pinggir jalan ya karena pengaruh atau erupsi teknologi ini ya. Nah, jadi orang sudah menggunakan fasilitas yang lebih simple dan canggih yang bisa dibawa kemana-mana, jadi foldable device modelnya seperti smartphone. Ya, jadi kenapa harus orang menggunakan call box? Sementara fasilitas lain itu lebih mendukung dan lebih mempermudah atau memperlancar aktivitas orang. Kanibalisasi, mungkin ini istilah terakhir yang kita akan coba bahas Bapak Ibu ya, kanibalisasi. Pernah dengar kata kanibalisasi? Saya pikir sudah, ada juga yang belum ya. Nah, kalau ini kerugian sebuah penjualan disebabkan oleh adanya pengenalan produk baru. Ya, produk baru yang menggantikan produk lama. Ya. Oke. Nah, ini sekali lagi yang disebut dengan kanibalisasi itu adalah ada kerugian penjualan yang diakibatkan adalah dengan adanya pengenalan produk baru itu ya. Jadi produk baru ke pasar. Nah, istilah ini juga sebenarnya berarti hilangnya pelanggan karena adanya pesaing yang buka jenis jenis produk baru. Sekali lagi kanibalisasi ini adalah jadi kerugian yang disebabkan oleh aktivitas penjualan karena alasan adanya pengenalan produk baru gitu ya, atau bisa berarti kita kehilangan pelanggan nih usaha kita ya karena ada pesaing yang masuk menawarkan produk yang sama. Nah, ini yang disebut dengan kanibalisasi. Sekarang mari kita berikan contoh kanibalisasi ini ya. Nah, jadi kalau kita melihat brand-brand seperti seperti Samsung, dulu kalau kita berbicara
tentang pasar 5 tahun atau ya 4-5 tahun yang lalu lah. Ya, di Indonesia kalau kita berbicara lingkup yang lebih spesifik itu di Lombok, orang semua hampir ya, mayoritas itu orang menggunakan Samsung, iPhone. Ya, orang tidak mau menggunakan produk-produk apa ya, yang lain misalkan. Contoh sekarang yang banyak diproduksi oleh China atau Tiongkok misalkan. Ya, seperti ada Oppo, kemudian ada Realme dan sebagainya. Ya. Nah, dengan adanya pendatang baru ini menawarkan produk yang sama ya dengan dengan biaya atau dengan harga yang lebih murah. Nah, maka sekarang itu sudah tidak terjadi keseimbangan. Jadi pesaing itu sudah mulai ketat. Orang kalau kita melihat sekarang orang lagi duduk, yang kita lihat HP-nya Realme, kemudian yang kita lihat Xiaomi. Ya, jadi artinya ada produk baru yang datang menawarkan jenis yang sama dan menyebabkan penjualan itu merugi ya dari pihak lain. Nah, itu yang disebut dengan istilah kanibalisasi. Ya, saya pikir adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia menyaksikan channel Guru Dana ini, semoga apa yang saya sampaikan melalui kelas ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian yang lagi belajar pariwisata dan ekonomi. Sekarang apa yang saya harus simpulkan? Yang saya harus simpulkan adalah beberapa istilah memang yang saya sebutkan itu tidak serta-merta menjadi definisi tunggal. Sekali lagi, apa yang saya sebutkan, apa yang saya sampaikan itu tidak serta-merta atau tidak harus menjadi definisi tunggal. Nah, jadi terkadang ada 1-2 kata yang bisa memiliki multi definisi tergantung dari sumber mana yang dirujuk. Saya Guru Dana pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, para mahasiswa, siswa, dan Bapak Ibu yang lagi menyaksikan konten ini. Kita akan ketemu di lain sisi. Salam.